Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang selendang ajaib. Diangkat dari tulisan Mas Majid. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya sudah ada di link deskripsi. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini terjadi sudah lumayan lama, tepatnya yaitu sekitar tahun 1990-an, di mana pada masa itu di Kalimantan masih ramai-ramainya masyarakat bekerja sebagai penebang pohon yang diperuntukkan untuk pengolahan kayu untuk perusahaan yang akan diekspor ke luar daerah hingga luar negeri. Termasuk dengan teman dari tetangga saya ini yang sebut saja sebagai Paman Ian. Paman Ian sendiri termasuk pemula dalam hal menebang pohon, sehingga masih harus banyak belajar lagi dalam bidang ini. Pada suatu hari, datanglah seorang yang bisa dibilang sahabat oleh Paman Ian ini. Beliau mengajak Paman Ian untuk pergi ke Kalimantan Tengah untuk menebang pohon yang upahnya lumayan besar pada masa itu. Kalau mau, nanti hari Minggu kita berangkat ya, upahnya lumayan besar loh, ucap sahabatnya beliau yang sebut saja sebagai Udin. Kamu kan tahu, Din, kalau aku ini masih belum mahir menebang pohon, sahut Paman Ian. Tidak apa, Yan, nanti ku ajari, biar kamu tambah lancar menggunakan mesin sinsonya, sahut Udin meyakinkan Paman Ian. Baiklah kalau begitu, hari Minggu aku ikut kamu, Din, sahut Paman Ian yang terlihat sangat senang itu. Singkatnya, hari Minggu pun tiba, dan pagi-pagi sekali, si Udin sudah ada menjemput Paman Ian yang kala itu masih baru selesai melaksanakan sholat subuh. Mereka pun akhirnya berangkat dengan menggunakan kapal perahu motor. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 hari, dan beberapa kali harus ganti kapal guna sampai ke tempat tujuan mereka yang sangat jauh di pedalaman tersebut. Sesampainya di sebuah kampung yang kebetulan di kampung tersebut banyak kerabat dari Udin, sehingga pada hari itu juga mereka langsung berangkat ke dalam hutan dengan meminjam kapal kelotok dari kerabatnya si Udin. Din, kenapa kita tidak membawa mesin tebang pohon? Dan kenapa hanya kamu yang membawa parang mandau, sedangkan aku tidak? Tanya Paman Ian sembari keheranan karena tidak dikasih alat seperti parang untuk berjaga-jaga untuk kala mereka di dalam hutan nantinya. Mesin sinso dan mandau buat kamu sudah ada di camp, Yan, jawab Udin singkat. Camp adalah semacam pondok yang nantinya akan mereka gunakan untuk bermalam di tengah hutan. Dalam perjalanan itu, mereka tidak banyak bicara dan hanya mengatakan perkataan yang seperlunya saja. Singkatnya, mereka pun sampai ke dalam hutan yang anehnya. Di sana tidak ada pondok atau tanda-tanda alat untuk mereka menebang pohon nantinya. Yan, kita turun di sini ya, dan kamu jalan saja duluan ke dalam, sementara aku mau mengikat kapal ini dulu, ucap Udin sembari menunjuk jalan setapak yang nampaknya sudah lama tidak dijalani. Paman Ian pun mengangguk dan langsung berjalan sembari memerhatikan hutan sekitar. Din, kok perasaanku tidak enak ya? Jantungku berdegup kencang dan rasanya seperti ada yang aneh pada hutan ini, ucap Paman Ian sambil membelakangi Udin. Ah, itu perasaan kamu saja, Yan. Ayo kita jalan, kamu di muka dan aku di belakang, jawab Udin yang sudah selesai mengikat perahu. Ikuti saja jalan depan, setelah kurang lebih 30 menit perjalanan kita akan sampai di pondok, Yan, sambung Udin. Paman Ian pun kembali berjalan diikuti oleh Udin. Dalam perjalanan itu, lagi-lagi tidak banyak obrolan yang keluar dari mulut mereka. Dan pikiran Paman Ian pun terus saja memikirkan tentang perasaan beliau yang semakin tidak merasa enak. Entah apa yang akan beliau lihat dan alami, beliau pun tidak tahu. Yang jelas, beliau hanya bisa berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa kepada dirinya dan sahabatnya tersebut. Di sela perasaan yang tidak enak itu, tiba-tiba, "Buk, ku sembelih kamu," teriak Udin dari arah belakang yang saat itu sudah mengayunkan parang mandau ke lehernya Paman Ian.
Udin!" teriak Paman Ian yang spontan kesakitan dan merasakan aliran darah hangat yang menyembur dari lehernya. "Kubunuh kamu!" teriak Udin yang laki-laki mengayunkan parangnya ke arah wajah Paman Ian yang langsung refleks ditahan beliau dengan tangan kanannya, sehingga tangan kanan beliau pun kembali luka dan mengeluarkan darah. Paman Ian pun langsung terjatuh dan kesakitan karena luka yang dihasilkan oleh tebasan parangnya si Udin cukup besar dan terus mengeluarkan darah yang banyak. Dan pada sepersekian detik, si Udin pun kembali mengayunkan parang atau goloknya ke arah wajah Paman Ian. Namun beliau sempat menghindar dan langsung berdiri dan lari dengan sekuat tenaga, sembari memegangi leher belakangnya yang masih mengeluarkan darah itu. Beliau terus berlari sekencang mungkin tanpa tahu arah dan tujuan. Setelah beberapa saat beliau berlari, beliau pun melihat ke arah belakang yang ternyata si Udin sudah tidak ada lagi berada di sana. Paman Ian pun berhenti di balik pohon besar, hanya untuk memulihkan tenaga beliau sembari menahan rasa sakit akibat luka menganga yang masih saja mengeluarkan darah. Di sela nafas yang tidak beraturan, di saat itu pula pertanyaan demi pertanyaan muncul di pikiran beliau. Kenapa si Udin tiba-tiba mau membunuhnya? Bukankah mereka adalah sahabat? Kenapa Udin setegak itu terhadap beliau? Apakah Udin punya dendam terhadapku? Gumam Paman Ian sembari merasakan kakinya yang mulai dingin tersebut. Tidak berapa lama kemudian, hari pun mulai senja dan semakin gelap. Sedangkan beliau tidak tahu di mana dan kemana arah dan tujuan selanjutnya. Ditambah lagi, luka di bagian leher beliau yang masih mengeluarkan darah. Paman Ian pun hanya bisa menahan rasa sakitnya dan mencoba untuk pasrah. Namun, tidak beberapa lama kemudian, terdengar dari jauh seperti ada suara langkah kaki yang beliau yakini itu adalah si Udin yang masih mencari keberadaan beliau. Terlihat pula sorotan senter ke segala arah pepohonan yang menandakan itu adalah benar-benar Udin yang masih mencari dan akan membunuhnya. Paman Ian yang sudah tidak kuat itu pun kemudian menguatkan hati dan meyakini dirinya kalau dia harus berjalan lagi untuk menghindari Udin. "Walau harus mati, aku tidak mau mati di tangan Udin," begitu gumamnya dalam hati. Paman Ian pun bangkit dan mulai berjalan sambil tertatih-tatih. Beliau terus berjalan hingga mendapati pohon kariwanya yang sangat besar. Merasa batas kemampuannya yang sudah mendekati akhir, maka beliau pun langsung duduk dan bersender di pohon kariwaya atau beringin tersebut. Dan pada saat itu pula beliau tidak kuasa menahan tangis karena merasa bahwa dirinya akan segera meninggalkan dunia ini. Beliau langsung teringat dengan ibu dan bapaknya, sehingga suara tangis beliau pun memecah keheningan hari yang sudah gelap itu. Beliau tidak peduli lagi dengan Udin, sehingga tangisnya pun semakin keras dan menyayat hati. Dari kejauhan, nampaknya si Udin mendengar suara tangisan keputusasaan itu. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba ada cahaya senter Udin yang mengarah ke segala tempat itu pun mulai mendekati beliau yang semakin teringat dengan orang tuanya. "Ya Allah, Uma, Abah, ampuni ulun," ucap Paman Ian, sembari tidak kuasa menahan tangis dan mulai pasrah dengan nasib yang akan menimpanya. Dalam posisi yang masih bersender di pohon yang sangat besar itu, beliau pun hanya bisa menatap ke arah atas pohon kariwaya itu. Namun di sela keputusasaannya, tiba-tiba saja ada sebuah kain berwarna putih yang perlahan-lahan kain itu turun dari atas pohon dan mengarah langsung ke wajah beliau. Kain itu berbentuk seperti selendang dari kain sutra yang sangat lembut dan berukuran sangat panjang. Kemudian kain itu langsung melilit dengan lembut di seluruh leher Paman Ian dan kemudian berjalan ke arah tangan Paman yang juga terluka cukup parah. Secara ajaib, setelah lilitan dari kain aneh dan misterius itu, tiba-tiba saja luka yang ada di leher dan tangan beliau menjadi hilang dan tidak membekas sama sekali. Paman Ian kaget dan merasa aneh dengan apa yang dialaminya. Terlebih lagi, kain itu masih berada di samping beliau. Walau luka beliau sudah hilang, namun si Udin yang dirasa semakin mendekat pada saat itu
sehingga beliau pun spontan mengambil ancang-ancang untuk segera berjalan menghindari si Udin. Namun sebelum beliau melangkahkan kakinya, tiba-tiba saja kain tersebut melilit badan beliau dan membawa beliau naik ke atas pohon yang cukup tinggi tersebut. Tepat ketika beliau baru sampai di atas pohon, tiba-tiba si Udin langsung sampai di bawah tempat Paman Ian senderan tadi. Si Udin pun berhenti sejenak, mungkin karena melihat tetesan darah dari Paman Ian yang terkumpul di tempat beliau senderan tadi. Dan Udin pun langsung mengarahkan senternya ke segala arah dan terlihat memperhatikan pohon tersebut dengan senternya. Mungkin saja si Udin berpikir kalau sangat mustahil bagi Paman Ian untuk menaiki pohon yang tidak mungkin untuk dinaiki tersebut, mengingat ukurannya yang sangat besar, sehingga pada waktu itu Udin pun tidak mengarahkan senternya ke bagian atas. Padahal Paman Ian kala itu sedang berada di atas, dengan badan yang gemetar dan jantung yang berdebar. Tidak beberapa lama kemudian, si Udin pun mulai meninggalkan tempat itu dan masih mengarahkan senternya ke segala arah pepohonan yang ada di sana. Paman Ian pun langsung memperhatikan kanan dan kiri, atas hingga bawahnya, namun tidak ada makhluk apapun di sana. Siapakah yang menolongnya barusan? Seperti apakah rupa dan wujudnya? Beliau pun tidak tahu. Sehingga itu membuat beliau merasa sangat terharu dan kembali menangis dengan pelan dan berkata, "Datuk, terima kasih Datuklah sudah menyelamatkan ulun." Namun tidak ada jawaban. Setelah beberapa jam di atas sana, beliau pun tidak berani untuk turun dan kembali berkata, "Aku tidak berani turun malam ini. Aku besok saja turun. Aku takut kalau malam ini bertemu lagi dengan Udin," ucap Paman Ian yang ditujukan kepada makhluk yang tak kasat mata yang sudah menolongnya. Beliau pun bermalam di atas pohon karyawa tersebut. Hingga tidak sadar, beliau pun tertidur dan kembali bangun yang ternyata sudah ada cahaya remang-remang. Dan itu menunjukkan kalau hari sudah memasuki pergantian antara subuh dan pagi. Setelah beliau bangun, tiba-tiba dari atas muncul kembali kain yang seperti selendang itu dan kembali melilit tubuh beliau dan menurunkannya ke bawah. Sesampainya di bawah setelah lilitan kain itu terlepas, kain itu pun kembali naik ke atas dan hilang secara misterius. Paman Ian pun kembali berterima kasih kepada sang penolong misterius itu dan langsung berjalan ke arah pohon tempat beliau memulihkan tenaga saat senja kemarin. Setelah sampai di sana, beliau pun memperhatikan arah tetesan darah yang berasal darinya semalam. Setelah berjalan cukup lama, beliau pun akhirnya sampai lagi ke tempat jalan setapak di mana beliau dilibas menggunakan parang atau golok oleh si Udin kemarin sore. Namun kala itu beliau tidak berani kembali ke arah di mana kapal si Udin bersandar. Beliau memilih untuk kembali berjalan ke arah yang berlawanan dari tempat itu. Singkatnya, setelah beberapa jam perjalanan, ternyata jalan tersebut mengarah ke sebuah pertigaan yang di situ ada jalan setapak yang lebih besar. Dengan mengikuti nalurinya, beliau pun berjalan ke arah kanan. Dan singkatnya, beliau menemukan sebuah kampung yang tidak begitu besar. Sesampainya di kampung itu, beliau pun langsung menuju ke sebuah rumah yang kebetulan banyak orang yang sedang duduk-duduk di sana. Beliau pun langsung menceritakan apa yang beliau alami. Namun ketika memperlihatkan bekas luka itu sudah tidak ada lagi. Sehingga ada beberapa orang yang merasa tidak percaya dengan cerita dari Paman Ian. Tidak lupa juga, Paman Ian meminta bantuan orang-orang itu untuk mengantarkan pulang. Dan ketika sampai di kampungnya, barulah dia bayar ongkos jasa orang yang mengantarkannya tersebut. Dan syukurnya, orang itu mau mengantarkan beliau walau diberi upah nanti setelah sampai. Dan akhirnya, beliau pun diantar kapal ke Lotok untuk pulang ke kampung halamannya lagi. Dan setelah sampai, tidak lupa pula beliau memberikan sejumlah uang dan 2 jerigen minyak solar secara cuma-cuma untuk orang yang mengantarnya tersebut. Merasa sangat berterima kasih, akhirnya orang itu mengangkat Paman Ian menjadi saudara angkatnya dan mengembalikan sebagian uang yang Paman Ian kasih. Namun beliau menolaknya dan berkata,
Uang ini aku terima dan aku titip kepadamu untuk anak istrimu, jadi mohon diterima." Orang itu pun menerimanya, dan diketahui sampai saat ini hubungan orang tersebut dengan Paman Ian sangatlah rekat, di mana setiap tahunnya orang itu selalu datang berkunjung ke rumah Paman Ian dan benar-benar menganggap beliau seperti keluarganya sendiri. Sedikit ikhtisar, kebaikan akan selalu dibalas dengan kebaikan, apalagi jika kebaikan tersebut diberikan kepada orang yang baik dan tepat, maka kebaikan tersebut akan melahirkan kebaikan-kebaikan baru yang akan datang kepada kita nantinya. Tentang alasan kenapa si Udin yang tiba-tiba ingin membunuh Paman Ian, sampai sekarang tidak diketahui apa alasannya. Karena sifat Paman Ian yang tidak pernah berburuk sangka dengan orang, sehingga beliau pun merasa tidak ada masalah selama mereka berteman. Namun, tidak tahu dari sisi si Udin. Mungkin saja si Udin pernah iri atau dengki dari Paman Ian, karena mereka berdua memang sejak dulu sudah berteman dan selalu bekerja di tempat yang sama. Semenjak itu, Udin pun tidak pernah lagi terlihat di kampung Paman Ian. Entah dia tahu Paman Ian masih hidup atau apa. Wallahu a'lam. Cukup sekian cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita-cerita ini. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.